Tapi pas ditanya sama junior kamu malah kamu ngangong-ngangong. Semua karyawan baru, yang itu beneran newbie baru masuk dunia kerja, atau yang baru switch ke tempat baru itu ngerasain hal yang sama. Guys, kamu awal-awal masuk kerja ngerasa lost nggak? Kayak, ini gimana sih? Kok kayak gini ya? Kenapa beda banget nih sama yang dipelajarin pas masih sekolah atau kuliah? Padahal bidang kerjaan sama jurusan kamu itu linear atau nyambung? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian. Hampir semua karyawan baru, mau yang itu beneran newbie baru masuk dunia kerja, atau yang baru switch ke tempat baru itu ngerasain hal yang sama. Dan tentunya hal ini tuh normal banget. Nah, kali ini Mbak M bakal ngebahas nih, kira-kira kenapa ya kok bisa kayak gitu, dan juga kasih tips-tips buat ngatasinnya. Gini, kamu pernah dengar nggak? Apa yang kita pelajari di sekolah atau kuliah itu cuma 10% dari apa yang kita bakal hadapin di dunia kerja. Dan ini beneran valid loh. Mau kamu selalu masuk 10 besar di sekolah atau even lulus dengan predikat cum laude, kemungkinan besar kamu udah bakal kepikiran atau mungkin ngerasain hal yang sama pas kamu udah beneran terjun di dunia kerja. Kamu kira-kira kenapa? Nah, karena ini tuh dulu kita tuh kebanyakan hanya belajar tentang teorinya aja. Sedangkan di dunia kerja, kita tuh berhadapan langsung sama praktek nyata di lapangan. Udah gitu ya, dunia kerja itu sangat dinamis. Bisa cepat banget berubahnya sesuai dengan perkembangan yang ada. Tentunya hal ini tuh biasa diadaptasi sama tempat kerja itu cara berbeda-beda ya, tergantung tempat kerjanya nih. Makanya, buat kamu yang misal switch ke tempat kerja yang baru pun, itu mungkin bisa ngalamin kayak dejavu, kayak waktu awal-awal pertama kali masuk kerja pas masih first jobber gitu, newbie gitu. Kamu bakal ngerasain itu juga, ya even though bidang sama posisi yang kamu dari tempat lama ke tempat baru itu sama, tetap aja mungkin prakteknya tuh bisa beda nih sama kantor lama sama kantor baru. Jadi kamu ngerasain kayak gitu juga. Loh, oh bisa kayak gitu sih Mbak M. Nah, soalnya tiap tempat kerja itu punya tujuan, kebutuhan, sama challenge-nya sendiri-sendiri. Dan ini tuh yang bikin tiap tempat kerja, kondisi untuk tiap-tiap pekerjaannya jadi beda-beda. Contoh paling gampangnya aja deh. Prosedur rekrutmen dari satu perusahaan sama perusahaan lain gak tentu sama kan? This is why kamu tuh bakal ngerasa ilmu yang kamu pelajari juga cuma nge-cover 10% dari kenyataan yang kamu hadapi di dunia kerja. Karena dari teori nggak bisa langsung plak ketiplek kata plak ketiplek diterapin ilmunya. Ilmunya tuh perlu banget disesuaikan sama kondisi di tempat kerja kamu. Makanya wajar banget kalau kamu bingung dan merasa kayak harus belajar lagi pas awal-awal kerja. Jadi, buat kamu yang lagi overthinking dan insecure banget as a newbie di tempat kerja, apalagi untuk first jobber, jangan berkecil hati ya. Wajar kok kalau kamu masih belum ngerti, namanya juga anak baru. Nah, terus Mbak M, gimana dong buat ngatasinnya? Nah, ini yang pertama, kamu jangan takut nanya. Ini kok dari Mbak M pribadi nih. Mbak M tuh encourage tim Mbak M misalnya apalagi yang baru itu buat nanya. Kebanyakan anak baru tuh takut buat nanya karena takut mungkin dianggap bego lah, nggak kompeten lah, atau even takut diomelin dan takut nggak dilanjutin setelah masa probationnya selesai. Padahal nih ya, menurut Mbak M pribadi, better tuh ditanyain dari awal daripada udah jalan sampai mau ke akhir, ternyata nggak paham atau nggak tahu secara jelas. Tapi kamu nekat robot sendiri, padahal tuh masih ngangong-ngangong. Ya kalau bener kerjainnya sih nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau salah kerjainnya, ini kan malah dragging orang lain buat clean up masalah yang muncul kan. Kan, yang bikin masalah siapa yang clean up siapa, bener dong? Jadi ya, jangan takut buat nanya. Dengan nanya itu malah bisa nunjukin juga kalau kamu tuh pengen belajar dan kamu tuh mau adaptasi. Nah, Mbak M nih nggak bisa ngomong nih buat peers kamu atau mungkin atasan kamu. Tapi nih buat Mbak M pribadi, quote and quote, jatah nanya itu justru harus mesti dipakai sebanyak-banyaknya ketika kamu ini masih newbie. Soalnya, kalau kamu udah jadi senior, ini tuh udah saatnya kamu yang ngajarin atau jadi tempat buat ditanya sama junior-junior kamu. Gak mau kan kalau misalnya kamu nggak ngerti tentang hal yang kamu rutin kerjain, tapi pas ditanya sama junior kamu malah kamu ngangong-ngangong. Nah, jadinya sekarang ini kalau yang penting nih ya, setiap kamu nanya, kamu tuh perlu catat hal-hal yang penting yang harus kamu ingat atau kamu pahamin. Supaya pelan-pelan tuh kamu ingat dan kamu paham dengan apa yang harus kamu lakuin di sana. Mbak F, kalau misalnya ada yang mesti dicari sendiri gimana? Apa harus tanya juga? Misalnya kayak rumus Excel gitu. Nah,
Kalau pakai rumus Excel atau hal seperti itu, bebas kok kamu bisa googling sendiri buat nemuin jalan keluarnya. Jadi, selama kalau misalnya itu nggak ada kondisi khusus di tempat kerja kamu boleh jalan dan cari tahu sendiri. Kalau ternyata nggak nemu, gas lah tanya ke atasan atau seniormu buat dibantuin. Yang kedua, maksimalin sumber daya yang ada. Contohnya, kalau kamu dikasih training pas lagi masa probation sama perusahaan, pastiin kamu serap semua hal penting yang perlu kamu tahu. Kalau perlu, guys juga tanya sebanyak-banyaknya hal-hal yang kamu nggak paham atau kamu pengen tahu pas di momen itu. Contoh lainnya, kamu juga bisa coba tanya kalau misalnya ada template atau mungkin contoh yang pernah dibikin sama senior kamu sebelumnya. Fungsinya, ini tuh buat jadi panduan kamu dalam ngerjain sesuatu. Biar kamu tahu juga kok itu ekspektasi dari kantor tuh kayak apa. Oke, last but not least, terakhirnya nih, kamu harus yakin kalau kamu itu bisa berkembang. Ingetin diri kamu kalau kamu ngerasa, wah gila ini beda banget nih. Itu tuh wajar. Kamu masih baru. Banyak orang ngerasain hal yang sama. Ini namanya proses belajar dan beradaptasi di tempat kerja. Even kalau kamu nanti switch ke tempat kerja baru, kamu bakal ngerasain hal yang sama lagi. Meskipun bakal beda nih ya, hal yang perlu diadaptasiin ya. Dan biasanya tuh kamu nggak mungkin selos pas awal masuk kerja buat pertama kalinya. Jadi kalau at the moment, sekarang ini nih, kamu minder, it's okay. Tapi jangan sampai kamu terlalu keras ke diri kamu sendiri. Ubah rasa minder kamu buat jadi motivasi untuk berkembang. Dan fokus sama diri kamu sendiri. Ingat, kemajuan orang lain tuh nggak bikin kemajuan kamu lebih nggak berarti. Soalnya nih ya, kalau kamu sibuk ngebanding-bandingin kamu sama orang lain, misalnya sama-sama anak baru atau sepantaran gitu, ini tuh malah bisa bikin kamu tuh lebih struggling. Apalagi kalau kamu tuh pace-nya nggak sama dia. Bikin kamu lebih ngerasa down, dan worst case-nya, kamu mungkin bisa sebel sama tuh orang. Padahal tuh orang nggak ada salah apa-apa, emang mungkin pace adaptasi mereka lebih cepet aja nih. So ya, just focus on yourself. Kalau kamu misalnya mau banding-bandingin soal progres atau perkembangan diri kamu, ya kamu tuh ngebandinginnya antara kamu yang sekarang ini sama kamu yang sebelumnya. Apakah udah ada improvement atau kemajuan atau belum? Dan tentunya, pastiin kamu di hari esok lebih baik dari kamu di hari ini. Yang kayak gini tuh dijamin bakalan bikin kamu tuh ngerasa lebih tenang, lebih pede, dan juga mental health kamu bakal lebih terjaga. Oke, kita udah sampai nih di penghujung video sekarang. Dan Mbak Em mau kalian ingat, kalau kamu sekarang merasa ngangong-ngangong, merasa ini kok beda banget ya dunia kerja dari sebelumnya sekolah atau kuliah, semuanya itu wajar. Dan kamu nggak sendirian soal ini. Ya, bohong juga Mbak Em, pokoknya kalau masuk kerja sama kok kayak gitu, tenang aja ya. Jangan biarin hal ini bikin kamu tuh merasa kamu tuh nggak kompeten, big no-no ya. Jalanin, keep moving forward. Jangan malu buat nanya. Ingat, malu bertanya sesat di jalan. Yang penting yakin kalau kamu bisa punya karir yang cemerlang dan nantinya bisa se-capable senior-senior kamu. Oke, hopefully video ini kebantu kamu. Kalau misalnya kamu ada mau request topik tertentu buat Mbak Em bawain, tulis aja di komen atau kamu juga bisa reach out Mbak Em di sosmed Mbak Em yang lain. Dan oke, tentunya jangan lupa buat like, subscribe, and share video ini ke teman-teman kamu ya. Sekarang Mbak Em and Nici pamit dulu. See you di video One Tip at a Time selanjutnya. Bye-bye!